Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Bambang Prasojo di Inspirasi TKI. Kali ini kita akan membahas 10 fundamental dasar untuk membangun usaha bagi pemula. Hal dasar yang harus diperhatikan apabila kawan-kawan semua ingin membangun sebuah usaha. Nah, apa saja fundamental usaha yang harus diperhatikan? Nah, sebelumnya subscribe dulu ya, jangan lupa biar kami makin semangat untuk menyampaikan motivasi-motivasi, ide-ide usaha dan pengalaman share tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah mencari masalah. Ini mencari masalah bukan cari keributan ya, bukan ngajak orang berkelahi, nantangi orang, bukan, tapi cari masalah yang sedang dihadapi oleh pasar, oleh orang-orang, dan cari ide bisnis dari masalah itu. Yaitu apa ide bisnisnya? Solusi dari permasalahan. Selaku calon wirausahawan harus tahu masalah apa yang ingin dan kamu care, peduli untuk ditangani. Sebagai gambaran, dulu Gojek mengakomodasi problem transportasi umum, Gojek dan Gokar yang dibutuhkan oleh pasar. Karena orang dulu ribet ketika akan bepergian, harus ke pangkalan ojek, harganya nggak jelas, tidak pasti, kadang-kadang juga ada masalah dengan tukang ojeknya. Nah, diatasi dengan sistem Gojek yang ada sekarang ini, sehingga orang lebih nyaman dan aman dari banyak aspek. Nah, dulu kan seperti itu ya problemnya. Nah, karena melihat problem ini, Gojek mengambil peluang dan mengatasi masalah. So, cari problem yang ingin kamu selesaikan, dan itulah hal penting yang menjadi dasar terhadap suatu masalah, suatu usaha yang ingin kamu kerjakan. Itu dasarnya adalah menyelesaikan suatu masalah. Nah, bagaimana bisa mengetahui suatu masalah? Itu apabila Anda itu memang concern atau punya perhatian lebih di suatu bidang tertentu. Kalau Anda misalnya selama ini punya perhatian khusus mengulik masalah sepeda motor, nah, coba problemnya orang-orang itu apa tentang masalah motor, cari, dan solusinya itu yang jadi peluang bisnis. Yang kedua, membedah solusi dan ide dari suatu usaha. Maksudnya apa? Nah, gini, jadi kita harus bisa mencari permasalahannya itu punya masalah apa. Tadi kan diceritakan harus cari masalah. Nah, sekarang masalah itu solusinya dari suatu masalah itu punya masalah apa masalahnya. Seandainya itu kemudian kamu jadikan sebuah usaha, problemnya apa nantinya. Buatlah hipotesis kenapa usahamu ini bekerja, hipotesisnya apa, dan ada peluang jalan keluar apabila gagal. Change, pilihan-pilihan, dimana plan A, plan B itu disiapkan apabila nanti usaha yang kamu rintis itu mengalami kegagalan. Dimana bisa menemukan peluangnya. Kemudian cari informasi apa yang kamu perlukan dan target pasarnya. Informasinya apa saja. Apabila kamu ingin buka usaha itu butuh apa informasinya, kamu harus tahu, mengumpulkan data-data. Dan juga
tentang target market itu siapa saja targetnya, itu harus jelas targetnya. Mau menyasar di mana, kalangan menengah ke atas, pelajar kah, mahasiswa kah, ibu-ibu rumah tangga, atau remaja-remaja, gadis-gadis. Nah, itu harus jelas siapa yang jadi target marketnya, itu apa yang mereka butuhkan, informasi yang banyak. Ingat, bagian yang terpenting adalah kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai karena kita terlalu bernafsu untuk membuka usaha, terus kemudian sering menipu diri sendiri, sampai langkah yang jelas kadang tidak terlihat. Harus berhati-hati dengan ini, karena pasar itu tidak peduli dengan pendapat kita. Pasar hanya peduli dengan apakah produkmu bisa menjadi solve problem mereka, menjadi solusi bagi problem mereka. Jadi memang semua orang mengatakan kecap nomor 1, tapi jangan memaksakan diri. Kira-kira produkmu itu meskipun nomor 1 dibutuhkan oleh target marketmu enggak? Jangan sampai salah sasaran. Kita jualan kosmetik tapi menawarkannya ke abang-abang becak atau ke petani-petani, ya nggak masuk. Bukan problem mereka, karena masalah kosmetik itu bukan problem mereka. Tapi sampai terlalu antusias, terlalu semangat meyakinkan, sehingga tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya target market Anda ini butuhnya apa? Petani kok malah disodori dengan kosmetik, itu nggak matching, salah langkah. Nah, kemudian yang ketiga, jalankan ide perusahaan secara langsung. Jalankan. Step selanjutnya, kamu harus mengimplementasikan ide bisnis perusahaanmu itu, usaha kamu itu dijalankan. Tapi kalau idenya nggak dijalankan, ya nggak akan tahu hasilnya jalan atau enggak, ya kan? Maka dari itu, kalau memang idenya sudah step-stepnya udah oke, merupakan solusi suatu problem, target marketnya jelas, jalankan. Kita akan tahu nanti berhasil apa enggak. Maka dieksekusi. Dengan begitu kamu bisa mendapatkan data dari hasil eksekusi tersebut. Dari percobaan usaha itu akan ketahuan kekurangan-kekurangannya, harus bagaimana, permasalahannya apa, kemudian dievaluasi. Sehingga dari analisa itu kamu nanti, teman-teman, akan bisa membuat keputusan berikutnya untuk melanjutkan ide tersebut atau menghentikan, lanjut apa enggak. Maka kesuksesan itu memang dimulai dari langkah kecil. Jalankan, jangan cuma ide. Itu yang dikatakan oleh Bob Hasan, pengusaha itu memang harus bodoh. Artinya bukan kok bodoh beneran, akan tetapi nggak usah terlalu banyak mikir, jalankan dulu. Nah, tadi kan udah, artinya step 1, step 2, udah nggak usah banyak-banyak mikir, jalankan nanti sambil mikir. Nah, kemudian yang keempat, kalau belum ada tempat, ya nggak masalah. Jangan terlalu memusingkan masalah tempat. Sekarang udah zamannya online, internet. Jangan buru-buru sewa tempat yang mahal. Mau jualan cilok kok malah nyewa ruko. Ya boleh-boleh aja, tapi lihat dulu kondisi keuangan kamu, modal kamu bagaimana. Rencananya itu jualan ciloknya konsepnya seperti apa. Nah, kalau konsepnya cuma gerobak, ngapain sewa ruko gede-gede? Ini yang keempat ya, atau masalah tempat, masalah lokasi. Cari yang sesuai dengan ide bisnis kamu, yang cocok. Mau jualan bakso, ya udah nyari yang tempat yang nggak terlalu mahal untuk memperkenalkan dulu. Jadi kita harus bisa menghemat biaya. Nah, biaya-biaya yang nampak keren tidak perlu diurus dulu. Itu model-model
apa ya, untuk sewa-sewa tempat, untuk ini itu yang nggak jelas, itu tidak perlu diurus dulu. Yang penting jalan. Itu diurus nanti setelah bisnisnya udah terbukti menguntungkan. Kesimpulannya, kamu harus bisa hemat uangmu sehemat mungkin. Walau kamu punya banyak uang yang di bank. Jangan lupa teman-teman agar subscribe dulu ya. Jangan lupa subscribe. Yang kelima, kawan-kawan harus membangun tim yang solid dan kompak. Kalau kamu sendirian, maka kamu harus siap belajar semuanya dari hilir sampai hulu, dipelajari semua sendirian. Itu capek. Dari mulai produksi, jualnya, semua diurus sendiri, capek diurus sendiri. Setidaknya harus membuat tim, minimal timnya itu istri atau pacarnya atau anak atau tetangga saudara. Nah, itu berarti kamu harus belajar untuk mempekerjakan 1 orang karyawan setidaknya. Jadi kalau demikian, maka sampean bisa mengerjakan banyak hal yang lainnya. Ingat, tangan kita cuma 2, waktu cuma 24 jam. Caranya agar usaha berkembang yaitu melipat gandakan tangan, melipat gandakan waktu. Caranya melipat gandakan waktu dengan karyawan, mempekerjakan karyawan. Tangan kita jadi, kalau punya karyawan 1 berarti tangan kita jadi 4. Kalau semuanya dikerjakan sendiri ya capek. Kita nggak ada kesempatan untuk mengeksplorasi, meningkatkan, berpikir usahanya harus bagaimana. Itu mundur-mandir sendiri, kulakan sendiri, cari sendiri, repot. Nah, yang keenam adalah buang konsep bisnis plan yang panjang. Nggak usah terlalu mulu-mulu. Daripada membuang-buang waktu bikin plan yang panjang-panjang, rencananya terlalu mulu-mulu, mendingan yang kecil-kecil aja dulu, jalani. Yang penting jalan aja, nanti sedikit demi sedikit kita tingkatkan. Nah, saat membuat bisnis plan itu kamu tidak berinteraksi dengan market, di mana mereka yang akan menentukan apakah kamu akan berhasil atau tidak. Jadi kebanyakan orang juga gagal karena terlalu lama menyempurnakan plan yang dia miliki. Jadi membuat plan juga tidak perlu sempurna. Yang terpenting kita harus bisa belajar beradaptasi dengan problem dari market yang kamu mau selesaikan. Bila langkah ini sudah kamu penuhi, barulah kamu bisa membuat prototipe untuk usahamu berikutnya, untuk pengembangan usaha. Itu. Jadi kesimpulannya adalah jalani dulu yang sederhana semampunya sambil mempelajari. Seiring berjalannya waktu disempurnakan usahanya, itu ditingkatkan. Nah, ini baru 6, nanti yang keempat akan kita bahas di lain kesempatan. Oke teman-teman semuanya, demikian dulu. Jangan lupa subscribe dan terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.